Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah 12 tahun menikah, akhirnya datang juga sang buah hati di tengah-tengah kami berdua. Berikut ini adalah ikhtiar yang kami lakukan selama kurang lebih daripada 1 tahun. Yuk saksikan video ini hingga akhir. Halo guys, video ini kami buat adalah bentuk rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai motivasi bagi teman-teman di luar sana, para pejuang dua garis, para pejuang untuk hadirnya sang buah hati di tengah-tengah keluarga. Kami adalah sepasang suami istri yang dikatakan sah secara agama dan juga secara pemerintahan. Pada 2 Juni 2013 kami menikah, dan alhamdulillah ini adalah pernikahan kami yang ke-12. Kami berjuang, berikhtiar sejak awal pernikahan untuk bisa mendapatkan keturunan. Ya luar biasa, banyak sekali yang kami lakukan. Makanya di video ini kami akan berbagi kisah kepada teman-teman semuanya. Baik daripada kami datang ke seorang tabib, ke tukang pijet, nah tuh kan, terus juga ke rumah sakit, dokter kandungan dan sebagainya, istri dicek rahim dan sebagainya, ya ternyata normal dan sebagainya, tapi memang qadarullah belum ditakdirkan dapat keturunan. Kurang lebih berarti 11 tahun ya kami menunggu tuh sang buah hati. Banyak sekali yang kami lakukan. Tadi salah satunya adalah ke tabib, datang ke tabib, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ya, tidak boleh makan apa waktu itu? Boleh makan mie instan. Itu kan tidak boleh kopi. Tidak boleh apa lagi? Soto ya, tidak boleh juga yang dibakar-bakar tuh, ayam bakar, sate, sebagainya itu nggak boleh. Oh, banyak sekali pantangan, luar biasa. Awal-awal kami kuat. Tapi berikutnya Masya Allah akhirnya nggak kuat juga, karena emang itulah keseharian yang kami makan. Lalu datang juga kami ke dokter ya bidan, dan juga ya khususnya di waktu itu ke Cikarang kita ya, tidak bisa sebut rumah sakitnya ya, ke Cikarang. Ada rekomendasi dari seorang bidan. Di sana istri diperiksa dalaman rahim dan sebagainya, ternyata normal-normal saja, dan dikasih obat untuk minum sebagainya, tapi ternyata juga gagal waktu itu, kami belum ditakdirkan ya. Lalu lanjut ke beberapa kali kita juga konsultasi ke orang dan sebagainya, apalagi itu makan buah-buah yang dianjurkan, baik itu dari buah kurma yang muda ya, terus juga buah duriat yang dari Timur Tengah itu harus dimasak dan sebagainya, sudah kami lakukan, luar biasa. Ternyata memang qadarullah sekali lagi juga belum dapat keturunan waktu itu. Banyak sekali yang kami rasakan dari ucapan Masya Allah netizen ya, ucapan orang masyarakat, teman-teman sebagainya, yang pedas sekali untuk kami dengar. Mungkin juga teman-teman di luar sana merasakan hal yang sama dan serupa. Dan saya tanya, dan para teman-teman yang juga lama datang keturunan juga berkisah sama. Gue juga merasakan Ji, sama seperti lu waktu itu. Walaupun memang kurang lebihnya tetap kami lebih lama, 11 tahun menunggu. Ada yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya itu panjang lah teman-teman juga, luar biasa. Ya. Apa tuh kata-kata netizen masyarakat itu, atau yang orang-orang yang kita jumpai, ya sampai-sampai berkata jahat lah ya, jahat sekali. Apa itu? Ya udah Ji, nikah lagi aja, mungkin dapat keturunan nanti kalau nikah lagi. Itu ada yang bilang gitu. Emang bisa punya anak gitu. Apa ya bilang, emang bisa punya anak, Masya Allah. Ih, pedes tuh ya Allah gitu kan. Ya, itulah yang kami alami. Semoga teman-teman gak usah ngalami hal yang serupa deh. Ya, semoga cepat dapat keturunan. Apa? Singkatnya, pada tahun 2023 adalah sedikit rezeki yang Allah titipkan kepada kami. Karena sudah berarti 10 tahun setelah pernikahan, dari 2013 ke 2023, kami beranikan diri di 10 tahun pernikahan itu, kami datang ke sebuah rumah sakit ternama di Jakarta,
yang mana memang juga banyak para artis di sana, para orang-orang juga, dan ternyata pas kami datang ke sana memang luar biasa, banyak sekali pasiennya. Banyak sekali pasiennya dan ramai. Berarti bukan cuma kami berdua, tapi banyak pasangan-pasangan lain yang juga mengharapkan datangnya sang buah hati. Datang ke sana hari pertama karena kami tidak tahu apa-apa, maka kami hanya dapat informasi dan dapat nomor kontak dokter spesialisnya waktu itu. Lalu kami ikat janji dengan ya atur pertemuan, datang dengan sang dokter. Alhamdulillah datanglah kami kurang lebih tidak sampai sepekan datang lagi ke sana. Lalu apa? Kami berkonsultasi dengan dokter di pertemuan pertama, bincang-bincang bagaimana Pak Haji sudah berapa lama menikah, berapa tahun, apa yang dilakukan, kegiatannya apa dan sebagainya, itu ditanya semuanya oleh sang dokter. Ya gitu ya? Ya. Dan akhirnya setelah itu tidak ada tindakan apapun sama sekali di pertemuan pertama. Kami setelah selesai ke dokter, datang ke kasir, pembayaran dan sebagainya, wah luar biasa. Itu juga sudah jutaan ya. Ternyata dokter spesialis hanya bincang kurang lebih daripada 10 menit itu sudah jutaan. Itu belum berbicara masalah obat, vitamin dan sebagainya gitu ya. Itu sudah jutaan. Diaturlah pertemuan kedua berarti itu apa? Untuk datang ya, mengatur jadwal juga di situ. Dan kami datang ke sana, ternyata istri yang dicek ya. Rahimnya, dalaman sebagainya dicek gitu ya, dicek. Lalu apa? Hasil dari itu kami diberitahu bahwasanya memang istri normal, tidak ada masalah dan sebagainya. Itu poinnya di pertemuan kedua. Sama di pertemuan kedua itu juga konsultasi kan ada pasti, dan ada obat yang kami ambil. Wah luar biasa. Sekali lagi biaya ke dokter kandungan atau promil, walaupun cuma diskusi saja dengan dokter spesialis itu sudah angka 1 juta lebih guys. Luar biasa ya. Itu saya pulang ke rumah saya bernadar itu guys. Sampai di depan mertua saya bilang apa? Kalau ada nanti anak yang lahir ya dari kami berdua, kami bernadar udah jadi anaknya yang pertama dokter kandungan. Saya bernadar kayak gitu saya. Ya, kalau memang bisa gitu ya, amin ya robbal alamin, semoga nanti ya kayak gitu. Itu pertemuan ketiga diatur apa itu? Istri sudah, maka giliran saya dong untuk diperiksa ya. Kami diminta untuk tidak hubungan badan selama kurang lebih 5 hari. Lalu datanglah kami sesuai dengan perjanjian dengan dokter itu ya, datang ke sana lagi, balik lagi konsultasi. Lalu pada saat tersebut juga dicek daripada sperma saya. Bagaimana cara ngeceknya dan bagaimana cara bisa dapat sperma tersebut? Ya di sana sudah privasi pastinya. Saya percayakan kepada dokter dan timnya dan sebagainya. Kami dikasih ruangan dan bagaimana caranya bisa keluar sperma itu. Lalu apa? Taruh di sebuah botol kecil, gelas kecil kayak gitu guys. Nah itulah yang dibahan untuk uji lab. Bagaimana kualitas sperma saya, jumlahnya, terus ya kualitas spermanya kurang lebih lah kayak gitu. Kurang lebih menunggu beberapa jam, hasil pun muncul, kami di-emailkan, lalu kami berkonsultasi dengan dokter, ternyata ya permasalahannya ada di saya. Nah ini nih poinnya, permasalahannya ada di saya. Itu apa? Adalah jumlah sperma saya itu kurang. Ya jumlahnya sperma saya kurang. Ini yang jadi catatan. Banyak sekali di luar sana atau teman-teman suka mengatasnamakan ketika tidak lahirnya sudah mobil, maaf ya guys, emang lagi di pinggir jalan nih guys ya kita kondisinya. Jadi banyak sekali di luar sana teman-teman yang berasumsi bahwasanya ketika tidak adanya atau tidak datangnya sang buah hati itu apa? Adalah masalah di perempuan. Selalu menutup kemungkinan cowok yang bermasalah. Udah nikah lagi aja sebagai kan seakan-akan si perempuan bahasanya mandul atau apa gitu ya. Ternyata masalahnya itu adalah di laki-laki hari ini yang saya alami waktu itu ya. Jumlah saya kurang dan sebagainya. Wah, ternyata terpukul sekali saya waktu itu. Dan waktu itu disarankan langsung oleh dokter diambil tindakan bayi tabung. Yang mana memang secara nominal bayi tabung saya sebutkan saja angkanya itu kurang lebih 100 juta itu dana awal ya, 100 juta itu dana awal.
belum tindakan lain kalau ada masalah apa sebagainya, itu belum obat apa, belum sama sekali. Itu baru tindakan awal. Perkirakan segitu ya, belum ada hal-hal yang lain yang bisa jadi sangat kemungkinan lebih daripada 100 juta. Ya, setelah kita tahu penyakitnya ada di saya stop untuk bisa ambil bayi tabung. Saya konsultasi dengan istri, sering ngobrol dan sebagainya ya. Ternyata sampai dalam suatu kesempatan kami berdua, ya sudahlah. Ini istri langsung berucap ya, bukan saya. Kalau memang kita ditakdirkan berdua, ya sudah, mau bagaimana lagi? Semoga ini yang terbaik, dan yang intinya kami berdua itu bahagia. Itu sampai titik dalam pasrah ya. Udah kayak ya udah bagaimana gitu ya. Dan saya juga coba-coba cari alternatif bagaimana saya bisa sembuh dan sebagainya. Ternyata ada solusinya, guys. Apa itu? Alhamdulillah kami sejak dapat informasi masalah di saya atau hasil daripada lab tersebut, kami beritikat untuk berdua senantiasa rutin bekam tiap bulan. Berbekam di mana saja, di klinik, di di geria, terapi dan sebagainya. Alhamdulillah ada dekat daripada tempat tinggal kami, ya Geria Al-Iman, ya salah satunya yang cukup banyak juga cabangnya. Cari ya Geria Al-Iman tuh. Ini tidak di-endorse kami oleh Geria Al-Iman, jadi tidak ada apapun sambutannya, hanya kami berbagi kisah kepada teman-teman semuanya. Itu apa? Kami rutin tiap bulan berbekam. Kami minta kepada terapisnya untuk dibekam bagian titik kesuburan. Jadi selain daripada pijet, mungkin totok punggung sekalian tuh, ya biasanya sampai tidur-tidur kita ya, nyenyak sekali tuh bisa 2 jam, 3 jam itu. Terus dibekam di bagian titik kesuburan. Ya, nggak sampai 1 tahun guys. Ya, bayangkan. Iya pasdu juga. Jadi saya tuh bekam awal bulan, pekan pertama, lalu pekan ketiganya itu pasdu. Alhamdulillah tuh. Pasdu berani Iya. teman suami aja. Iya. Kalau bekam kami berdua ya. Bekam kami berdua itu apa? Namanya suami istri. Ya, saya dengan yang ikhwan, istri dengan yang akhwat ya. Di ruangan yang terpisah. Karena di sana memang ada ada tempat terapis gitu kan, sebagainya, luar biasa enak, nyaman sekali di sana. Bahkan kayak seringnya itu malam-malam, ya malam. Jadi setelah lelah 1 hari bekerja gitu ya, terus isya sampai lokasi, sholat isya, lalu kita diterapi oleh terapis. Karena itu sampai jam 10 baru sampai rumah, ya jam 8 sampai jam 10, 2 jam ya berarti ya guys. Nah itu ya aktif lah dari sejak itu kurang lebih nggak ada sampai 1 tahun, sampai tiba pada masanya saya merasa ke istri itu sebelum pergi, waktu itu emang ada jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia. Sebelum berangkat ke Malaysia saya sampaikan ke istri, Neng ya kalau salah mau gitu ya, Neng ini sudah awal bulan, biasanya kamu haid, kamu halangan, tapi kok sudah lewat awal bulan kamu kok tidak haid juga, tidak datang juga. Maka saya suruh untuk istri, udah tespek sana. Nah ini biasanya kita yang sudah lama tidak kunjung anak ya, sering malas lah, pasti dialami gitu ya, semua pasti pasangan kayak gitu ya. Itu apa? Alah ngapain sih tespek lagi, paling juga terbatal lagi, gagal lagi apa sebagainya gitu ya. Ya udahlah, udah nanti aja Neng dah, kalau yang cuma berangkat 4 hari ke Malaysia, pulang dari Malaysia deh kita tespek gitu ya. Pulanglah saya dari Malaysia 4 hari. Ingat saya itu sekali ya, itu hari Rabu, lalu hari Kamisnya saya minta istri untuk beli tespek gitu ya, bahkan yang bagus dan yang murah. Kaget itu guys, malam-malam jam 3 pagi ya, jam 3 pagi itu istri teriak tengah malam itu, jam 3 pagi itu apa? Alhamdulillah, apa nih? Saya kira ngaling guys itu waktu itu, karena malam-malam ya. Kenapa nih? 2 garis, masya Allah ya guys, 2 garis, bayangkan coba. Akhirnya saya jadi seorang bapak guys ya, dan istri saya jadi seorang ibu. 2 garis itu saya nggak percaya awalnya. Istri kayak orang linglung. Iya. Ini bener nggak? Sampai saya buka di YouTube tutorial cek tespek dan sebagainya itu guys. Saya cek tuh semuanya, bener nggak nih gitu ya. Makanya istri karena beli 2, satu lagi coba cek sama dua-duanya tuh seperti apa, yang hasilnya 2 garis juga. Akhirnya untuk memastikan kami kontak seorang bidan yang biasa kami juga konsultasi dengan bidan tersebut. Pagi itu juga kami datang ke bidan, minta jam paling pagi, mungkin juga belum buka itu pastinya gitu ya. Cuma kami karena memang ada kesibukan, minta pagi-pagi
dites dan sebagainya. Alhamdulillah ya Bunda ya. Ternyata sudah 6 6 pekan, minggu, sudah 6 minggu. 5 hari. Masya Allah. Ya, luar biasa. Tahu nggak guys, selain daripada itu yang membanggakan bagi saya, selama saya menjalankan terapis atau terapi bekam dan fasdu tadi, walaupun fasdu mungkin cuma dihitung hanya 2 kali mungkin ya, fasdu saya tangan dan kaki saja gitu ya, dan bekamnya rutin tiap bulan ya, titik bahkan kadang sebulan itu bisa 2 kali saya bekam itu apa, berat badan saya pun turun ya Bunda ya, turun, pakaian-pakaian yang sebelumnya itu sampai kebesaran dan sebagainya ya, itu dari 110 sampai ke 94. Alhamdulillah ya, sehingga timbul pertanyaan, apakah karena berat badan saya kelebihan waktu itu sehingga susah punya anak, padahal di awal nikah juga saya mungkin berat cuma 70-an ya, 77 sampai nikah 4 tahun 3 tahun itu sudah sampai ke 100 gitu ya, kayak gitu. Nah tapi intinya adalah kami tidak putus berikhtiar. Alhamdulillah sampai berapa posisi sudah pasrah benar-benar ya Allah, sampai ternyata Allah buktikan janjinya ya, dan pasti janji Allah itu akan benar sampai kepada kita semuanya bagi siapa saja yang berikhtiar ya. Kami ikhtiar dengan bekam, fasdu ya, makan-makan yang enak dan sebagainya, bahkan yang bergizi, yang sehat kami jalani. Saya juga kurangi dari makan malam ya, salah satunya, dan kurangi juga makan ya. Alhamdulillah ya, berat badan turun dan sebagainya ya. Akhirnya hari ini guys, ternyata sang buah hati sudah ada di bulan ke-8 ya, bulan ke-8 ya guys ya. Ini di Ramadan ini sudah sampai di bulan ke-8. Alhamdulillah ya, ini sangat luar biasa bagi kami, orang-orang di luar sana yang menantikan. Semoga ini menginspirasi, dapat memotivasi teman-teman. Jangan putus semangat, ayo jalankan, dekatkan diri kepada Allah, ibadah, ketaatan, dan terus berikhtiar ya, insya Allah ada jalan. Kalau seandainya benar-benar ditakdirkan sampai akhir ayat itu tanpa ada keturunan, maka pasti Allah akan berikan yang terbaik bagi kehidupan teman-teman semuanya. Tapi ingat ya, seorang solihah yang dikatakan dalam Al-Quran, Maryam, tanpa adanya suami saja itu bisa lahir seorang nabi mulia, Nabi Isa alaihissalam. Apalagi kita semua yang punya pasangan istri dan juga pasangan suami, itu lebih berpotensi datangnya seorang anak. Jika memang itu penyakit, maka jangan sungkan, jangan pernah berhenti untuk berobat. Insya Allah banyak sekali, dan memang kita semua akan mendapatkan ujian setimpal dengan beratnya, dengan kemampuan kita. Maka kita semua senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan sekali lagi berikhtiar. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kisah ini agak berantakan susunannya, tapi saya yakin ada ibroh dan manfaat yang bisa teman-teman ambil. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah kami akan berbagi kisah-kisah berikutnya kepada teman-teman semuanya. Dan sepanjang kami menikah ya kurang lebih 11 tahun, kami tidak berdiam diri. Banyak karya yang kami lakukan, baik daripada yayasan yang kami kelola ya, kami rintis ya, kami berkarya dengan kuliah, mengajar, berdakwah ya. Itu jangan diisi dengan kosong-kosong saja, tetap dengan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Ayo semangat para pejuang 2 garis. Ayo nih, semangatin teman-teman. Ayo semangat teman-teman ya. Senyum terus. Insya Allah bisa seperti kami. Banyak cara jalani ya, insya Allah bisa. Mungkin kami dengan terapi bekam, tapi teman-teman juga ada cara yang lain. Semoga itu juga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.